처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada pimpinan Majelis Ta'lim Al-Inayah, Ibu Hajah Khadijah, yang saya hormati. Maaf ya, Bu, agak grogi dikit ini. Para jemaah ibu-ibu dan teman-teman saya sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama puja-puji serta syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya ingin membahas tentang kematian. Nah, kematian itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita sekalian. Sebagai hamba Allah, pada hari yang dirahmati Allah ini, izinkan saya menyampaikan sedikitnya ceramah untuk mengingat semua dengan mengingatkan kita dalam menghadapi kematian. Ingatlah bahwa dunia yang kita tempati ini semua hanyalah sementara. Dan kita ini gak selamanya hidup di dunia yang kita tempati saat ini. Ada pula kematian yang menanti kita. Kematian itu adalah takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat oleh kita semua ya ibu-ibu. Kematian ini sendiri merupakan gerbang pertama bagi kita untuk menuju ke kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Prosesnya itu tidaklah mudah karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah inna lil mauti sakaratun, yang artinya La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakaratun, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, ketika sudah sakaratul maut nih, nyawa dicabut, napas kita akan tersengal, mulut kita terkunci, anggota badan kita tidak bisa bergerak apa-apa, dan pintu taubat pun tertutup. Seperti tadi yang dibicarakan, pintu taubat tertutup, kita sudah mengalami sakaratul maut. Ketikanya pada saat itu tidak ada yang bisa menghindari kita dari sakaratul maut tersebut. Oleh karena itu, tanyakanlah pada diri kita sendiri nih, ibu-ibu, teman-teman. Sudah siapkah kita menghadapi kematian ini? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki selama ini? Pantaskah kita untuk bertemu dengan roh kita? Layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surganya beserta kemewahan di dalamnya? Kematian ini adalah pengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan apa yang kita dimiliki di dunia ini bukanlah kekal abadi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti beribadah dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini selagi masih hidup, kita sebenarnya harus mengamalkan poin-poin yang sudah disampaikan dengan teman-teman saya sebelumnya. Mungkin kayak kita ini dapat nikmat harus disyukuri, ketika dapat cobaan harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Nah, sebelum menghadapi kematian ini,
kita harus memperhatikan apakah kita sebagainya 3 amalan jariah yang sebelumnya sudah disampaikan. Jika kita memiliki banyak dosa dan kita itu harus bertaubat sebelum menghadapi kematian ini. Kita tidak pernah tahu kapan maut itu akan datang. Gak harus nunggu tua, anak muda, anak kecil dan anak bayi pun bahkan bisa meninggal di tempat saat itu. Gak harus nunggu sakit. Orang yang lagi sholat aja bisa langsung meninggal di saat sujudnya. Orang yang lagi mengaji mungkin di tempat seperti kita ini bisa jadi mengalami mautnya di saat itu juga. Nah, sehingga kita diminta untuk terus melakukan banyak hal yang baik dan mengumpulkan amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Kita harus memahami bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Nah, kematian itu adalah awal perjalanan yang lain nih, ibu-ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, perjalanan menuju akhirat. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk perjalanan tersebut dengan cara beribadah, beramal, dan berdoa terus. Berzikir juga ya Bu, jangan lupa. Kita juga harus memahami bahwa kematian itu adalah pengingat bahwa kita sebenarnya ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Kita tidak memiliki rumah, kita tidak memiliki harta, uang yang kita punya ini sebenarnya bukan punya kita. Tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki apapun segalanya itu. Kita hanya memiliki diri kita sendiri dan apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan cara yang bermanfaat. Kita harus berbuat baik, berbuat benar, dan juga berbuat dengan sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Allah berfirman dalam suratnya, surat Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mautu min dunihi illa, yang artinya, dan tidak ada kematian melainkan sebagai peristiwa yang membuka pintu untuk menuju kehidupan yang lainnya. Nah, ibu-ibu di sini sudahkah kita menyiapkan diri ya untuk menghadapi kematian ini? Jujur saja sebenarnya saya juga belum, karena masih banyak dosa yang saya perbuat. Saya masih belum cukup amal ibadah untuk menghadapi kematian ini. Tapi insya Allah dan Bismillah kita pasti bisa, pasti siap untuk membekali diri kita untuk menuju kematian dan akhirat nanti. Nah, ada juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ma man maita illa kana fi yadayhi min amanati. Artinya, tidak ada seorang yang meninggal kecuali ada amanah yang berada di tangan mereka. Kita harus memahami bahwa kematian adalah pengingat bahwa kita harus memperhatikan, mempertahankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Kita harus mempertahankan iman, mempertahankan ihsan kita, mempertahankan akhlak, dan juga mempertahankan amal kebaikan kita. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kita untuk selalu beristighfar. Mari ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita beristighfar yuk bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah. Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Kita angkat tangan kita sama-sama ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun atas semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Ya Allah, semoga sakaratul maut nanti kami semua hamba-hambamu dipermudahkan ya Allah. Amin. Dan diberikan kesulitan dalam menjalani sakaratul maut tersebut dan meninggal secara husnul khatimah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan hidup yang seimbang. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.